Perkenalkan, nama saya Elvina Nur Rahmadani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video dengan judul Komunikasi dan Manajemen Perusahaan, Perspektif, Strategi, dan Penyelesaian Konflik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar Corporate Communication di Universitas Siber Asia dengan dosen pengampu Ibu Rosana, SS, MIKOM, Ampir, CPS. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi ini. Corporate Communication merupakan cara yang terencana di mana sebuah perusahaan mengatur dan menyampaikan informasi kepada para pemangku kepentingannya, seperti pekerja, konsumen, pemodal, media, dan masyarakat luas. Sasaran utama dari proses ini adalah untuk menciptakan citra yang baik, mempertahankan reputasi, serta memastikan komunikasi di dalam organisasi berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, hal ini lebih dari sekedar kegiatan iklan atau penyampaian berita, tetapi merupakan strategi yang terpadu dan mendukung tujuan bisnis yang akan datang. Perspektif korporat. Menurut pandangan saya, komunikasi korporat dapat dilihat dari dua sudut pandang yang utama. Yang pertama, ada pandangan internal. Fokus utamanya adalah pada komunikasi di dalam perusahaan, seperti interaksi antar karyawan, pengelola, pembentukan budaya organisasi. Ini sangat penting agar semua orang mengerti visi, misi, dan nilai-nilai dari perusahaan, sehingga kolaborasi yang baik dapat terjalin. Lalu yang kedua ada perspektif eksternal. Ini lebih fokus pada interaksi dengan orang-orang di luar, seperti pelanggan, investor, pemerintah, dan juga media. Tujuan dari pandangan ini adalah untuk membangun kepercayaan, mengatur pandangan masyarakat, serta menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar. Secara strategis, dua pandangan ini saling berhubungan dan mendukung perusahaan dalam mencapai target bisnis, baik dalam keadaan normal maupun ketika menghadapi masalah seperti krisis. Fungsi atau peran corporate communication. Fungsi utama corporate communication adalah mengatur semua jenis komunikasi perusahaan agar tetap harmonis dan berdampak positif. Tugasnya bisa dijelaskan sebagai berikut. Membangun dan mengelola citra. Perusahaan memanfaatkan hal ini untuk merek, seperti melalui kampanye, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, atau cerita yang memotivasi untuk menciptakan gambar yang baik di pandangan publik. Menyampaikan berita. Di laporan keuangan hingga informasi terbaru produk, fungsi ini membantu pihak terkait memahami situasi perusahaan dengan jelas dan terbuka. Mengatasi situasi krisis. Saat terjadi masalah seperti skandal atau bencana, komunikasi perusahaan berfungsi sebagai sarana utama untuk mengurangi kerugian melalui konferensi pers, media sosial, atau pernyataan resmi. Lalu meningkatkan keterlibatan pihak terkait. Ini meliputi memotivasi pegawai secara internal dan membangun loyalitas pelanggan secara eksternal sehingga menambah partisipasi dan dukungan terhadap perusahaan. Secara keseluruhan, peran ini sangat penting dalam mendukung perkembangan bisnis dan mengurangi risiko akibat kesalahpahaman dalam komunikasi. Kedudukan corporate communication di perusahaan. Dalam organisasi, komunikasi perusahaan umumnya berada di bawah bagian komunikasi PR, Public Relation, atau pemasaran. Terkadang, terdapat posisi seperti kepala komunikasi yang langsung bertanggung jawab pada CEO. Posisi ini bukan hanya sekedar dukungan, tapi merupakan bagian penting dari rencana perusahaan. Menurut pandangan ahli, saya sangat terpengaruh oleh pandangan ahli Paul Argenti, seorang pakar komunikasi perusahaan dari Dartmouth College. Ia menekankan bahwa komunikasi perusahaan harus dilakukan secara strategis dan menyeluruh, bukan hanya sekedar langkah taktis. Bukunya yang berjudul Corporate Communication, Argenti menyatakan, komunikasi tidak hanya soal berbicara, ini adalah tentang menciptakan arti bersama. Ini menunjukkan betapa pentingnya keselarasan komunikasi dengan tujuan bisnis. Ahli lain, Job Cornelissen dari FU Amsterdam melihat komunikasi perusahaan sebagai proses pembuatan makna, di mana perusahaan membantu pihak-pihak terkait memahami konteks bisnisnya. Cornelissen menegaskan bahwa hal ini sangat penting untuk membangun legitimasi sosial dan rasa percaya. Baiklah, sekarang kita akan membahas pertanyaan kedua mengenai suasana komunikasi. Hal ini sangat penting karena suasana komunikasi berpengaruh pada kesehatan sebuah organisasi. Makna suasana komunikasi. Jadi, suasana komunikasi itu adalah lingkungan atau keadaan komunikasi yang dirasakan oleh anggota organisasi. Ini mirip dengan perasaan di tempat kerja. Apakah orang-orang merasa nyaman saat berkomunikasi? Apakah mereka berani untuk berbicara?
atau justru mereka merasa takut dan memilih untuk tidak berbicara. Suasana komunikasi yang positif ditandai dengan keterbukaan, informasi mengalir dengan baik, tidak ada yang disembunyikan. Lalu kepercayaan, antara anggota organisasi saling memberikan kepercayaan. Ada partisipasi, semua orang terlibat dan suaranya didengar. Lalu ada dukungan, terdapat sistem dukungan yang kokoh dan objektif. Keputusan diambil berdasarkan data, bukan like atau dislike. Gaya komunikasi yang ideal. Gaya komunikasi yang tepat, menurut pendapat saya, agar bisa menciptakan lingkungan yang baik, aktif, dan efisien, perusahaan perlu menggunakan beberapa cara komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi yang jelas dan terbuka. Ini sangat penting. Para karyawan perlu mengetahui semua yang terjadi di perusahaan, baik berita positif maupun negatif. Jangan hanya diberitahu tentang adanya bonus, tetapi ketika perusahaan mengalami kesulitan, informasi itu disembunyikan. Hal ini akan mengurangi kepercayaan. Contoh yang jelas, rapai balai kota rutin. Contohnya setiap 3 bulan sekali, CEO mengumpulkan seluruh karyawan, bisa secara langsung maupun online, untuk memberikan informasi tentang perkembangan bisnis, pencapaian, tantangan, dan rencana untuk masa depan. Yang penting, sesi ini memiliki sesi tanya jawab sehingga karyawan dapat mengajukan pertanyaan langsung. Yang kedua, komunikasi dua arah. Jangan hanya dari atas ke bawah saja, tapi dari bawah ke atas juga harus berjalan. Karyawan di level bawah memiliki wawasan yang sangat berharga karena mereka yang berhadapan langsung dengan situasi di lapangan. Pertemuan tingkat yang dilewatkan. Ini menarik. Jadi, misalnya staf junior dapat mengadakan pertemuan langsung dengan manajer yang berada 2 level di atasnya tanpa melalui atasan mereka. Ini memberikan sudut pandang yang berbeda dan membuat karyawan merasa dihargai. Yang ketiga, komunikasi horizontal yang aktif. Tidak hanya dalam aspek vertikal, komunikasi antar divisi dan antar tim juga perlu berjalan dengan baik. Hal ini penting karena banyak masalah dalam perusahaan yang muncul akibat silo mentality, di mana setiap divisi bergerak dengan cara mereka sendiri. Keempat, ada komunikasi yang suportif, bukan defensif. Ini tentang bagaimana kita menanggapi saran atau kritik. Jika seorang karyawan memberikan masukan, tetapi langsung ditolak atau dianggap menyerang, lama-lama orang akan enggan untuk berkomunikasi. Lalu ada program penghargaan. Hargai ide-ide yang bagus meskipun tidak semuanya bisa diterapkan. Ini bisa dilakukan melalui buletin internal, pengakuan di rapat, atau hadiah kecil. Yang kelima, komunikasi yang inklusif. Setiap orang tanpa memandang posisi, jenis kelamin, usia, atau latar belakang harus merasa terlibat dalam komunikasi perusahaan. Baik, sekarang kita membahas tentang pentingnya membangun hubungan yang sangat vital untuk keberlangsungan perusahaan. Pentingnya membangun hubungan dengan pelanggan. Kenapa hubungan dengan pelanggan itu begitu penting? Ini bukan bercanda, tapi benar-benar menentukan apakah perusahaan bisa bertahan atau tidak. Alasan pertama, nilai seumur hidup pelanggan. Studi menunjukkan bahwa biaya untuk mendapatkan pelanggan baru itu 5-7 kali lipat lebih mahal dibandingkan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Alasan kedua, pemasaran dari mulut ke mulut. Pelanggan yang senang adalah saluran pemasaran yang paling kuat dan menghemat biaya. Mereka akan merekomendasikan produk kita kepada teman-teman mereka dengan tulus. Ini jauh lebih dapat dipercaya daripada iklan yang dibayar. Alasan yang ketiga adalah keunggulan bersaing. Dalam pasar yang kompetitif dengan produk yang hampir serupa, hubungan menjadi perbedaan utama. Mengapa orang lebih memilih berbelanja di Tokopedia dibandingkan marketplace lainnya meskipun harganya sebanding? Karena mereka sudah merasa nyaman, percaya dengan sistemnya dan memiliki hubungan yang baik. Alasan keempat, umpan balik untuk perbaikan. Pelanggan adalah sumber informasi terbaik mengenai produk kita. Mereka adalah orang yang menggunakannya setiap hari dan mereka tahu di mana letak masalahnya. Tanpa hubungan yang baik, kita tidak akan mendapatkan umpan balik yang jujur dan dapat ditindaklanjuti. Urgensi membangun relasi dengan government. Sekarang kita akan membahas mengapa hubungan dengan pemerintah itu penting. Alasan yang pertama, mematuhi aturan. Perusahaan beroperasi dalam kerangka hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hubungan baik dengan pihak mengatur membantu kita tetap mendapat informasi terbaru tentang peraturan dan mengikuti aturan dengan baik. Jika tidak, kita bisa menghadapi sanksi, denda, atau bahkan kehilangan izin usaha. Alasan yang kedua adalah kesempatan bisnis. Pemerintah adalah pasar yang sangat besar. Proyek-proyek pemerintah, pengadaan barang dan jasa, serta program kerjasama
Semua ini adalah peluang bisnis dengan nilai kontrak yang bisa mencapai miliaran. Untuk dapat mengakses ini, kita perlu memiliki hubungan yang baik. Alasan yang ketiga adalah advokasi kebijakan. Terkadang ada peraturan yang menghambat bisnis atau tidak mendukung industri tertentu. Dengan hubungan yang baik, perusahaan dapat terlibat dalam diskusi kebijakan, memberikan masukan, dan mendorong peraturan yang lebih mendukung. Ini bukan tentang lobbying negatif, tetapi kolaborasi yang tulus untuk menciptakan solusi dan saling menguntungkan. Alasan keempat, dukungan manajemen krisis. Ketika perusahaan mengalami krisis seperti bencana alam, masalah sosial, atau tantangan operasional, dukungan dari perusahaan sangat dibutuhkan. Perusahaan yang memiliki hubungan baik dengan pemerintah akan lebih mudah mendapatkan bantuan dan dukungan. Tahapan membangun relasi dengan customer. Sekarang kita masuk ke dalam prakteknya. Bagaimana sih langkah-langkah untuk membangun hubungan dengan pelanggan? Langkah pertama, penelitian dan pemisahan. Kenali pelanggan Anda. Sebelum kita mulai membangun hubungan, kita perlu mengetahui siapa yang ingin kita ajak berhubungan, lalu penelitian yang mendalam. Siapa saja target yang menjadi pasar kita, apa kebutuhan dan masalah yang mereka hadapi, di mana mereka bisa berkumpul secara online maupun offline, bagaimana perilaku dan preferensi mereka, kemudian pisahkan pelanggan berdasarkan demografi, psikografi, dan pola perilaku. Jangan perlakukan semua pelanggan sama karena kebutuhan mereka berbeda-beda. Langkah kedua, kesannya pertama yang tak terlupakan. Sentuhan pertama itu sangat penting, bisa lewat situs web atau media sosial yang mudah digunakan dan menarik. Tahap ketiga, building trust melalui konsistensi. Tahap 4, keterlibatan dan interaksi. Jangan hanya bersifat transaksi, bangun keterlibatan yang lebih mendalam. Tahap 5, program loyalitas dan retensi. Setelah pelanggan melakukan pembelian berulang, pertahankan dengan program loyalitas, perlakuan VIP, keberhasilan menyenangkan. Tahap yang keenam ada advocacy dan referral. Tahap terakhir dan paling kuat, menjadikan pelanggan sebagai pendukung merek. Tahapan membangun hubungan dengan pemerintah. Sekarang masuk ke tahap hubungan dengan pemerintah. Tahap pertama, pemetaan dan identifikasi pihak terkait. Tahap yang kedua, memahami situasi. Yang ketiga, membangun kontak awal. 4. Keterlibatan konsisten. Kelima, penciptaan nilai dan kemitraan. Keenam, kesiapan menghadapi krisis. Yang keempat, membedakan identitas, citra, dan reputasi perusahaan. Baiklah, ini adalah konsep yang sering kali campur aduk meskipun sebenarnya berbeda. Menurut saya, yang pertama, identitas perusahaan. Identitas perusahaan adalah siapa kita sebenarnya. Ini adalah ciri unik dan dasar dari suatu organisasi yang membuatnya berbeda dari yang lain. Bagian-bagian dari identitas adalah identitas visual seperti logo, skema warna, tipografi, sistem desain, kemasan, seragam karyawan, desain toko atau kantor. Lalu ada identitas verbal adalah nada bicara, pesan, slogan, cerita merek, gaya komunikasi, nilai-nilai inti, visi dan misi yang dipegang, filosofi bisnis, identitas pelaku, cara pelaku menjalankan usaha, perilaku karyawan, pendekatan pelayanan pelanggan, dan proses pengambilan keputusan. Ciri-ciri identitas yang pertama dikendalikan oleh perusahaan. Ini sepenuhnya berada di tangan kita. 2. Sengaja dirancang dengan tujuan tertentu. Lalu ada yang ketiga, relatif stabil, tidak mudah berubah. Yang keempat, asal dari internal, datang dari dalam organisasi. Citra perusahaan atau corporate image. Citra merupakan pandangan publik terhadap kita. Ini adalah persepsi yang terbentuk di benak pemangku kepentingan mengenai perusahaan. Karakteristik citra. Yang pertama ada persepsi, terletak di dalam pikiran audiens, tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Lalu ada dapat dikelola, bisa diatur melalui komunikasi dan tindakan. Lebih dinamis, berubah lebih cepat dibandingkan identitas. Banyak citra dapat berbeda tergantung kelompok pemangku kepentingan. Faktor pembentuk citra. Yang pertama ada kegiatan komunikasi, yang kedua iklan dan kampanye pemasaran, yang ketiga kegiatan humas, yang keempat kehadiran di media sosial, lalu ada pemberitaan di media, pengalaman langsung, kualitas produk atau layanan, interaksi karyawan dari mulut ke mulut, ulasan dan testimoni, rekomendasi dari orang lain, penghargaan dan pengakuan,
dukungan dari selebriti. Mengolah citra, yang pertama ada consistent messaging. Sampaikan pesan yang konsisten di semua channel. Yang kedua ada deliver on promise. Action harus match dengan komunikasi. Kalau ada proactive communication, jangan cuma reaktif saat ada masalah. Yang keempat, engage with stakeholder. Two-way communication, dengarkan feedback. Lalu ada monitor perception. Regular research tentang bagaimana publik persesif kita. Lalu ada reputasi perusahaan atau corporate reputation. Reputasi merupakan catatan kita di hadapan publik. Ini adalah penilaian yang terjadi secara kolektif seiring waktu berdasarkan pengalaman dan informasi yang telah terkumpul. Karakteristik reputasi diperoleh, bukan diklaim. Tidak dapat diakui begitu saja, harus ditunjukkan. Berkelanjutan, memerlukan waktu yang cukup lama untuk dibangun. Rentan, dapat hancur dalam sekejap ketika ada skandal besar. Hubungan ketiga konsep. Yang pertama, identitas. Apa yang kita katakan tentang diri kita membentuk citra apa yang orang pikirkan tentang kita. Lalu seiring waktu berkembang menjadi reputasi, apa yang orang percaya secara konsisten tentang kita berdasarkan bukti. Yang kelima ada perbedaan penyelesaian konflik perusahaan pemerintah dan perusahaan non-pemerintah. Perusahaan pemerintah atau BUMN atau instansi pemerintah. Ciri-cirinya sangat birokratis, terdapat aturan dan prosedur yang standar wajib diikuti, umumnya tercantum dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau regulasi internal. Lalu strukturnya hierarki yang ketat dan berlapis, pengambilan keputusan yang harus melalui jalur formal, dokumentasi resmi, setiap langkah harus tercatat dengan rapi, surat resmi yang digunakan, notulen, dan berita acara rapat, jejak dokumen yang jelas untuk keperluan audit. Langkah penyelesaian konflik di perusahaan pemerintah. Pertama, pelaporan resmi. Langkah kedua, investigasi dan klarifikasi. Langkah ketiga, rapat koordinasi formal. Langkah yang keempat adalah keputusan dan sanksi. Langkah kelima, monitoring dan dokumentasi. Pemerintah atau swasta, karakteristiknya adalah fleksibel dan tanggap. Prosedur dapat disesuaikan dengan keadaan. Hierarki lebih datar, terutama di startup. Proses pengambilan keputusan bisa lebih cepat. Dan penyelesaian konflik di perusahaan swasta. Yang pertama, pendekatan informal terlebih dahulu. Tahap yang kedua, interferensi SDM jika informal tidak berhasil. 3. Mediasi. Tahap keempat, peringatan resmi atau tindakan jika diperlukan. Tahap kelima, tindak lanjut cepat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.